Gimana caranya biar views di threads itu bisa stabil di seribuan terus? Ini baru ditanya di grup umum Hidup dari Karya. Aku nggak bisa menjanjikan teman-teman akan langsung dapat seribuan views setelah praktekin isi video ini. Tapi yang bisa aku bilang adalah viewsku better after aku terapkan poin-poin ini. Dan nggak ada kepastian kita akan dapat views berapa sebenarnya kalau kita nulis di threads. Tapi kita bisa tahu kalau kita bahas A, B, dan C, dan kalau kita coba pakai POV A, B, dan C misalnya, potensinya akan lebih besar. Itu dulu yang harus kita sepakati. So, dari aku menulis dari tahun 2009, belajar blog pertama kali secara otodidak gitu ya. Yang paling simpel sebenarnya menulis itu adalah problem dari banyak orang gitu. Jadi dulu belum ada soal hook, belum ada clickbait, aku bahkan belum tahu itu apa AIDA gitu. So waktu itu yang bisa aku tahu nulis sesuatu yang akan dibutuhkan banyak orang. Di masa itu aku mahasiswa, aku bahkan nggak mikirin seluruh Indonesia, aku nggak mikirin seluruh blogger, aku cuma mikirin kalau misalnya ada tugas kuliah, misalnya akan dikumpulin minggu depan, aku buru-buru pulang kuliah langsung kerjain di hari itu, karena aku tahu teman-temanku akan searching. Jadi minimal tugasku yang sudah aku upload jadi sebuah blog posting akan jadi referensi mereka dan aku punya views. Sesimpel itu. Dulu bahkan belum tahu AdSense. Sampai akhirnya bergerak makin ke sini, aku pun mempelajari copywriting, mulailah mengenal AIDA gitu. AIDA itu simpelnya awareness, interest, desire, sama action. Action sekarang kita kenalnya lebih ke CTA. Kalau kita mau pakai bahasa gampangnya, pakai bahasa PDKT aja lah gitu. Kalau kita PDKT, pertama untuk mendapatkan awareness kita perlu memanggil mereka, menunjukkan sesuatu untuk mendapatkan perhatian mereka gitu. Bahasanya dipanggil. Kalau kita di kelas ada teman, kita panggil mereka. Nah, cara memanggil orang di media digital adalah kita kasih konten yang relate dengan mereka. Itulah kenapa ada hook, untuk memanggil mereka melihat kita gitu. Lalu interestnya ketika kita sudah panggil mereka, dekati mereka kan, PDKT. Cara mendekati mereka adalah berikan sesuatu yang mereka sukain gitu. Aku jelasin dulu teorinya, nanti aku kasih contohnya. Lalu selanjutnya desire itu agak sulit dijelaskan, makanya aku pakai PDKT. PDK K itu kasih apa yang mereka harapkan. Misalnya kalau tadi kita panggil kan hook yang sering kita lihat, misalnya nggak kuat harus bangun pagi pergi olahraga, kamu pengen cepet kurus, lalu makan bebas semaunya gitu, dengan bilang nggak kuat bangun pagi, nggak bisa olahraga, terus pengen tetap santai-santai, dapat apa namanya badannya bisa kurus. Itulah tadi desire yang mereka pengen. Dan akhirnya action, orang ada yang jualan peralatan A, peralatan B, obat A, obat B, kayak gitu. Nah itu rumusnya dulu yang kita punya. Tapi sekarang harus diakuin audiens semakin pintar, dalam artian mereka sudah tahu jurusnya. Jadi itulah kenapa komen ujung-ujungnya jualan itu, karena ketika udah kelihatan polanya di awal, orang akan ngeh ada endingnya jualan gitu. Itulah kenapa sekarang justru makin powerful teknik soft selling gitu. Jadi awalnya ngomongin apa, terus tahu-tahu di akhirnya ada jualan. Bahkan orang rela untuk apa namanya dikasih jualan kalau mereka menyukai kontennya. Enaknya di soft sellingnya kayak gitu. Lalu sudah bergerak AIDA. Kalau teman-teman perlu lebih detail nanti kalau di komentarnya di kolom komentar bawah. Akhirnya aku menambahkan setelah 3 bulan di thread, sebenarnya rumus AIDA ini agak
masih kepake kok, sampai sekarang pun masih kepake, dan banyak rumus-rumus penulisan lainnya sebenarnya. Selanjutnya aku pakai IT. It itu adalah expertise, experience, authoritative,ness, sama trust. Sebenarnya rumusnya IT ini adalah rumusnya SEO. Jadi kalau kita nulis sesuatu, di dalamnya mesti terkandung experience, expertise, authoritative,ness, sama trust. Jadi karena kita punya experience, akhirnya kita jadi punya expertise. Dari expertise itu muncul trust ketika muncul authoritative,ness. Ketika orang ngomong sesuatu, kita kerasa bahwa oh, dia memang bisa ngomongin ini, dia memang menguasai si topiknya, materinya gitu. Lalu dari situlah muncul trust. Itu yang wajib sekarang kalau kita nulis SEO. Tapi kalau di media sosial, kalau akhirnya cuma isinya omong kosong doang, tidak ada buktinya, makanya aku berpikir bahwa AIDA dan IT ini harusnya bareng. Itu rumus yang terbaru yang aku pakai. Lumayan bisa berjalan sekitar sebulan 2 bulan. Tapi makin kesini kalau nulis apalagi pakai AI, itu terasa kosong. Karena AI kan mengandalkan data umum yang ada di luar sana, terus kita pakai untuk nulis sesuatu gitu kan. Nah, tapi after kita pakai untuk nulis sesuatu, si kontennya itu akan ada momen terasa kosong gitu, terasa AI banget. So itu kenapa personal branding mapping dan dan konteks knowledge yang kita punya, gaya bahasa kita, segala macam itu tetap perlu disuntik ke dalam si AI-nya. Yang terbaru yang bisa kita pakai adalah, aku baru menemukannya itu dalam konteks bahaslah sesuatu topik yang baru atau unik, lalu itu relate dengan banyak orang. Aku kasih contoh. Lagi-lagi nih dari orang-orang yang aku consider sebagai mentor ya. Jadi lupa aku si namanya siapa. Tapi kurang lebih nama blognya itu Panduan Im. Jadi di sana dia, aku ingat banget konteksnya waktu itu, kalau nggak salah dia mention Persib. Persib Bandung itu punya fans bola yang fanatik banget. So kalau kita misalnya bahas 10 alasan kenapa orang suka banget sama Persib Bandung gitu, jadi kita nggak perlu suruh fansnya Persib Bandung untuk baca artikel itu, mereka akan langsung baca itu konteksnya. So nextnya kalau kita pengen menulis apapun di niche-nya kita, kalau kita tahu itu peminatnya dikit, kalau memang tujuannya lagi pengen dapat awareness segede-gedenya ya, pengen dapat views, berarti kalau peminatnya dikit, ganti. Kalau harus bahas itu, hubungkan dia dengan sesuatu yang relate. Misalnya, anggaplah misalnya kita mau mentargetkan orang yang obesitas misalnya. Lalu kita pengen menghubungkan dengan fans sepak bola. Kita bisa bikin misalnya, begini cara kurus kalau kau adalah fans Persib. Nanti di dalamnya bisa kita hubungkan misalnya karena mereka suka bola, mereka suka keluar rumah, akhirnya ada activity, itu membantu mereka jadi kurus misalnya. Gitu bisa cara untuk mengkonekinnya. Nah, belajar di bridgingnya ini yang butuh menulis setiap hari. Jadi kalau viewsnya lagi dikit, ya nggak apa-apa. Lanjut aja tulis terus gitu. Kalau teman-teman stuck, percayalah stucknya itu akan muncul dalam bentuk penyesalan beberapa tahun lagi. Karena itu yang aku alamin dari tahun 2015 nge-YouTube pertama kali. Akhirnya aku balik lagi ke media sosial. Dan sekarang aku udah putuskan gak ada ruang untuk kembali. Udah aku bakar jembatannya. Pokoknya bisanya cuma jalan terus gitu. So, itu rumusnya. Setelah tadi kita sudah ngomongin unik dan relate dengan orang umum, itu perlu digabungin. So, rumus paling powerful yang akhirnya sekarang aku punya adalah IT. Tadi sudah teman-teman tahu kepanjangannya, AIDA. Lalu plus sesuatu yang baru atau unik yang relate dengan orang banyak. Gitu ya. Aku ulangi, IT, AIDA, unik atau baru yang relate dengan orang banyak. Rumus ini sebenarnya bisa masuk ke banyak hal, termasuk dalam konteks bikin film. Itu aku punya teori soal kenapa Agak Lain bisa seramai itu sekarang, karena ada rumus-rumus ini. Gak sepenuhnya rumusnya sempurna, tapi ini bisa jadi salah satu teori yang mengcover why-nya
sesuatu itu bisa banyak viewsnya, banyak audiensnya, banyak penontonnya, banyak pembacanya gitu. So itu yang aku pakai sekarang. Kalau teman-teman mau praktekin silahkan. Aku lagi proses eksperimen memasukkan rumus ini ke dalam custom GPT dan James yang aku punya. Jadi ketika nanti kalian menulis sesuatu di sana akan ada indikatornya. Oh, experience-nya kurang, expertise-nya kurang, oh awareness-nya kurang, oh desire-nya bagus, action-nya bagus gitu. Akan ada indikator itu. Jadi teman-teman tahu tulisan yang kalian bikin itu bagus atau enggak. Dan kalaupun bagus atau enggak, kalian juga bisa mengoptimasi langsung di situ. Yang terbaru yang sedang aku bikin itu namanya resume in, ngeresum video YouTube supaya hasilnya berbentuk sebuah konten. Kalau teman-teman nggak ngonten nggak apa-apa, tapi minimal bisa langsung resum, dapat hasil resum satu video YouTube gitu. Jadi kalau teman-teman nggak punya waktu sejam 2 jam untuk satu video, kalian bisa langsung manfaatin itu. Bahkan kalau kalian misalnya mau lihat resum dari video singkat YouTube Short gitu, kalian juga bisa pakai itu. Nanti aku drop linknya di kolom komentar untuk aku pin. Itu aja. Ini nyambung ke pertanyaannya Kalita di grup, gimana cara brainstorming kalau video YouTube diresum lalu bisa dapat viewsnya banyak, dan gimana cara memaksimalkan viewsnya setiap tulisan kita itu bisa dapat di 1000-an. Itu dulu yang bisa aku share. Thank you banget. Kalau kalian ada pertanyaan lain terkait threads, boleh juga di drop di kolom komentar. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Bye-bye.